Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yuni Lestari, NIM 1901100086, dari kelas 5D, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, dalam merancang perencanaan pembelajaran ada pun langkah-langkah yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Yang pertama itu penyusunan tema, subtema, prosem, RPPM, dan RPPH. Nah, yang pertama yaitu penyusunan tema. Di sini dalam menyusun tema, saya menggunakan pendekatan tematik. Nah, pendekatan tematik ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan pokok pembahasan pada minimal 2 mata pelajaran atau lebih menjadi satu tema. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu kebutuhanku. Nah, di program semester di file yang sudah saya kumpulkan, mohon maaf sebelumnya Bapak, di sana sebenarnya ada 2 subtema, tetapi di prosemnya saya tulis ada 3. Yang pertama, program semester. Program semester terdiri dari kompetensi dasar, tema, subtema, dan alokasi waktu. Nah, di sini ada 6 kompetensi yang harus dipenuhi oleh anak usia dini. Yang pertama, sosial emosional, kognitif, bahasa, seni, motorik, dan agama. Temanya di sini yaitu kebutuhanku. Subtemanya di sini ada 2, yaitu makanan dan minuman. Alokasi masing-masing subtema yaitu 1 minggu. Oke, selanjutnya yaitu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Nah, yang harus ada di RPPM ini yaitu adalah semester, bulan, minggu, tema, subtema, kelompok, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. Rencana kegiatannya yaitu seperti yang pertama, temanya itu adalah kebutuhanku, dan subtemanya itu adalah makanan dan minuman. Nah, rencana kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu adalah yang pertama, berdiskusi atau memberitahukan kepada anak didik bahwa apa sih manfaat minuman, apa sih manfaat makanan bagi tubuh kita gitu. Dan tanpa kita sadari dalam rencana kegiatan ini dapat mengajarkan anak bagaimana cara tertib makan, cara tertib minum, seperti sebelum makan mereka harus ngapain terlebih dahulu, sebelum minum harus ngapain terlebih dahulu, posisi makan yang baik seperti apa, posisi minum yang baik seperti apa, seperti itu. Atau makanan yang baik untuk tubuh mereka itu yang seperti apa, minuman yang baik itu seperti apa. Nah, kegiatan yang dapat anak-anak lakukan gitu, pada kegiatan ini anak-anak akan aktif. Mengapa begitu? Karena di sini anak akan lebih bergerak, akan menggunakan motorik kasar mereka. Itu seperti menggambar makanan, menggambar minuman, terus membuat gambar makanan dari puzzle ataupun Lego, ataupun membuat botol minuman dari Lego ataupun dari puzzle
gitu. Terus dapat anak menghubungkan garis putus-putus yang akan membentuk gambar minuman ataupun sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Rencana pembelajaran harian ataupun RPPH. Nah, yang harus ada di RPPH ini yaitu tema, subtema, kelompok, semester, bulan, minggu, hari ataupun tanggal, kompetensi dasar, terus materi kegiatan, materi pembiasaan, alat dan bahan. Nah, pada materi kegiatan ini ada tanaman adalah ciptaan Tuhan sebagai sumber makanan, mengucapkan alhamdulillah atas makanan yang telah diberikan, makan dengan tangan kanan, makan makanan yang bergizi, mencuci tangan sebelum makan ataupun sesudah makan. Itu adalah tata tertib makan. Terus alat-alat memasak dan cara penyajian makanan. Nah, dalam materi pembiasaannya yaitu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan, mengucapkan salam masuk di penjemputan maupun penyambutan sebelum belajar, dan mengenal aturan-aturan masuk ke dalam ataupun SOP. Alat dan bahan itu disediakan harus sesuai dengan subtema yang akan dibahas. Nah, yang pertama itu kegiatan pembuka. Yang pertama itu baris di halaman, bernyanyi dan bertepuk tangan. Setelah itu masuk ke kelompok sesuai dengan usianya, terus absensi, berdoa sebelum belajar, dan menyanyikan nyanyian yang sesuai dengan pembahasannya akan dibahas. Terus diskusi tentang sumber makanan, jenisnya ataupun cara memasaknya, dan berdiskusi diskusi yang dilakukan yaitu sebagai rasa terima kasih terhadap makanan yang sudah Tuhan berikan. Pada kegiatan inti ini ada 3 poin, yaitu yang pertama mengelompokkan makanan pokok sayur, buah-buahan dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu membuat gambar makanan sesuai dengan huruf ataupun angka. Yang ketiga yaitu melengkapi angka gambar. Nah, setelah melakukan kegiatan melakukan kegiatan membuat gambar dan mengelompokkan makan makanan, itu yang ketiga yaitu setelah kegiatan inti itu adalah recalling. Ada bagi-bagiannya, yaitu adalah yang pertama anak merapikan alat-alat yang telah digunakan seperti misalnya gunting, kertas, seperti itu. Dan yang kedua, kita sebagai guru menanyakan apa saja yang dilakukan oleh anak. Terus setelah itu anak menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya. Nah, yang keempat yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup, tugas kita sebagai pendidik yaitu menanyakan bagaimana perasaan anak selama proses pembelajaran terjadi. Terus yang kedua itu berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan oleh anak, mainan apa saja yang anak sukai, apa saja kegiatan anak yang telah dilakukannya gitu. Terus pada kegiatan penutup ini kita pendidik menginformasikan kegiatan apa yang akan mereka lakukan esok harinya gitu. Terus setelah semuanya kita bahas, berdiskusi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan, kita mengarahkan anak untuk duduk dengan rapi, berdoa selesai belajar, dengan terus anak pulang dengan tertib. Nah, bagian yang kelima itu adalah rencana penilaiannya. Yang pertama, sikap dan pengetahuan. Nah, sikapnya bersyukur atas nikmat Tuhan, dan yang kedua
sopan, apakah anak-anak tersebut sopan saat bertanya, meminta izin, misalnya meminta izin untuk ke toilet, atau meminjam pulpen, meminjam buku terhadap temannya gitu. Terus yang kedua, pengetahuannya. Nah, apakah waktu berdiskusi, apakah anak dapat menyebutkan nama-nama sayuran, terus apakah ketika kita mengarahkan untuk bernyanyi, apakah anak tersebut bernyanyi atau tidak gitu. Terus apakah ketika proses sebelum masuk kita kan melakukan senam gitu kan, melakukan senam, apakah anak tersebut aktif atau tidak begitu. Itu ini adalah temanya kebutuhan, subtemanya adalah makanan. Nah, yang kedua subtemanya yaitu adalah minuman. Di materi kegiatannya yaitu adalah seperti anak mengenal macam-macam air, sumber dan manfaatnya gitu. Terus seperti apa minum-minuman yang sehat, minum dengan tangan kanan, dengan apa minum harus dengan tangan kanan gitu. Terus alat-alat yang diperlukan yaitu seperti kartu huruf, pensil, buku tulis, plastisin warna, air minum yang berbentuk gelas gitu atau plastik. Kegiatan pembukanya sama seperti subtema makanan. Yang bagian ketujuhnya itu mendiskusikan tentang macam-macam air, sumbernya, manfaatnya, terus seperti apa minum-minuman yang sehat gitu. Kegiatan intinya yaitu mengetahui huruf yang awal nama-nama minuman, bermain plastisin, ataupun membuat alat-alat minuman menggunakan plastisin, terus melakukan minum dengan gelas ataupun plastik. Yang ketiga itu recalling. Sama seperti subtema yang sebelumnya itu merapikan alat-alat yang digunakan, menanyakan kegiatan apa saja yang telah dilakukan anak, setelah itu menunjukkan hasil karya gitu, dan menguatkan konsep huruf atau penggunaan huruf atau pengenalan huruf gitu. Terus penutupnya sama menanyakan perasaan anak selama proses pembelajaran, berdiskusi tentang apa saja yang dimainkan. Terus seperti tadi menginformasikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan esoknya. Setelah itu berdoa, pulang dengan tertib. Yang kelima itu rencana penilaiannya. Sama seperti tadi, ada sikap dan pengetahuannya. Mampu bersyukur atas nikmat Tuhan, berbahasa sopan, dan dapatkah ia menyebutkan rasa minuman yang diminumnya, terus menyanyikan lagu, dapat melakukan gerakan senam, dan dapat mengucapkan kata-kata mengucapkan huruf dengan lantang ataupun benar. Misalnya kan anak-anak dalam usia 5 sampai 6 tahun kan rata-rata sebelum bisa mengucapkan kata huruf R. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.